bujangnya Elisa, ada musuh. Elisa tenang. Elisa bilang, kamu gimana sih lebih peka sama musuh? Padahal ada malaikat bersama kita, kamu gak peka. Kamu gimana sih? Kamu lebih peka sama setan. Padahal ada Tuhan di dekatmu, ada malaikat Tuhan utus untuk jaga hidupmu, kamu gak peka. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini saya ajak kita bergantung pada firman Tuhan. Saya ajak kita untuk setiap pemikiran kita itu landasannya firman Tuhan. Untuk setiap perasaan kita landasannya firman Tuhan. Biarlah perkataan kita juga, perkataan iman kita, statement kita itu landasannya firman Tuhan. Karena setiap pagi kan kita sering bahas firman. Harusnya kita mulai bersandar pada firman, berpijak pada firman, amin, bergantung pada firman dan percaya firman Tuhan yang benar, bukan pendapat saya, bukan perasaan saya, bukan pikiran saya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini peperangan rohani yang sesungguhnya. Alkitab bilang, aku merubuhkan setiap siasat-siasat yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Aku patahkan, aku taklukkan pada ketaatan Kristus. King James Version bilang ketaatan Kristus. Ditaklukkan pada ketaatan Kristus. Dan di pagi hari ini, saya rindu membagikan ini nih, yang saya mau bagikan ini. Pernahkah kita berpikir bahwa kita udah lama percaya Yesus, hidup kita diikat oleh setan? Pernahkah kita berpikir bahwa kayaknya kegagalan di hidup saya, kayaknya kecerobohan yang terjadi karena ada setan yang membuat saya nggak bisa maju, membuat saya nggak bisa melangkah. Ini saya bicara buat orang Kristen, bukan baru ya, misalnya baru percaya Yesus kemarin ke dukun-dukun ya kita pelepasan, kita doa. Tapi buat orang yang tiap minggu perjamuan, tiap hari doa perjamuan masih percaya ada setan di hidupnya, ada setan di rumahnya. Ini sesuatu yang salah menurut saya. 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang begini, kamu berasal dari Allah. Ketika kamu percaya Yesus, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kamu sudah mengalahkan nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah bahwa di dalammu ada roh Tuhan. Nggak ada roh setan. Kadang-kadang ada orang aneh. Habis perjamuan kudus, pakai minyak urapan, kemudian maju ke depan bilang sama saya, Pak Pendeta, kayaknya saya diikat setan. Lalu yang tadi kamu makan tubuh darah Yesus, gak ada kuasa mengalahkan setan. Minyak urapan gak ada kuasa mengalahkan setan. Ditanya udah berapa lama Kristen? Udah lama Kristen. Di pikirannya ada setan. As a man think in his mind, seperti orang berpikir dalam pikirannya, dalam hatinya. Amsal 23 ayat 7 bagian A. So is he, demikianlah ia. Demikian dia rasa di hidupnya ada setan. Demikian akhirnya dia melihat kayaknya ada setan. Sehingga kita fokusnya sama setan. Fokusnya bukan sama Tuhan. Fokusnya sama setan. Lebih peka kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan. Harusnya kita lebih peka terhadap kehadiran Tuhan daripada kehadiran setan. Ingat di kisah Elisa dikepung tentara Aram. Jika di perjanjian lama gambaran fisik adalah gambaran roh, hari ini tentara Aram gambaran kuasa gelap, si jahat. Dikepung dan bujangnya melihat tentara Aram. Mengepung, jadi takut, peka terhadap datangnya musuh, peka terhadap kehadiran musuh. Tapi Elisa bilang ini, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sehingga bujangnya kaget. Yang menyertai kita cuma berdua. Kenapa Elisa ngomong itu? Karena Elisa lebih peka akan hadirnya penyertaan Tuhan, hadirnya malaikat Tuhan, daripada hadirnya musuh. Itu yang buat dia lebih bahagia, lebih sukacita, dan akhirnya lebih berbuah hidupnya. Dan akhirnya dia mengalami kemenangan. Ini masalahnya orang Kristen, lebih peka. Oh, dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Lebih peka sama setan daripada peka sama hadirat Tuhan. Dan kemudian Elisa kan kita tahu dia doa. Nanti baca kisahnya di 2 Raja-Raja 6. Oke, saya bacakan deh ayat 16. Elisa menjawab, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita
daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda berapi dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saya doa dalam nama Yesus, bukakan mata umatmu yang merasa ada setan di hidupnya, bukakan supaya mereka melihat bahwa ada kuasa Tuhan di hidup mereka. Lebih dekat malaikat Tuhan dengan Elisa dan bujangnya daripada musuh. Lebih dekat Tuhan dan malaikatnya di hidupmu daripada setan. Setan memang maunya kita fokus sama setan. Kita maunya fokus sama apa-apa iblis, sehingga kita bukan sibuk mengucap syukur dan merubah diri kita sejalan dengan firman Tuhan, sibuk dengan setan. Sekali lagi saya mau bilang, kalau engkau pernah berhubungan dengan kuasa gelap, setan, dukun-dukun, kita pelepasan. Tapi kalau engkau bertahun-tahun percaya Yesus dan engkau kemudian juga percaya bahwa engkau diikat setan, ada yang masalah dengan percayamu. Bukan masalah engkau diikat setan, tapi percayamu salah. Percaya yang salah menuntun pada perasaan yang salah. Perasaan yang salah menuntun pada apa yang kau lihat di hidupmu jadi salah semuanya. Hati-hati, ini pekerjaan iblis, ini peperangan rohani yang sesungguhnya. Yohanes 8 ayat 32 bilang begini, jikalau kamu murid-muridku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Saya punya kesaksian, ada satu orang sudah percaya Yesus, ya dulunya memang ke dukun-dukun, tapi kemudian sebelum baptis pelepasan percaya Yesus, kemudian dia menikmati hubungannya hidup dengan Tuhan, bersama Tuhan, sampai pada waktunya ada masalah datang di hidupnya dan ada seseorang yang katanya hamba Tuhan kemudian mendatangi dia dan bilang, di dalammu ada roh nari-nari. Sehingga sejak hari itu dan hari berikutnya dia setiap kali doa nari-nari, padahal sebelumnya gak pernah. Karena orang ini bilang di dalammu ada roh nari-nari. Nari-nari dan pelepasan, gak bisa pelepasan kemana-mana. Terus setiap doa manifestasi. Satu kali dia telepon saya, ya Tuhan saksinya, satu kali dia telepon saya bilang begini, saya kasih ilustrasi, kadang-kadang di gereja juga gitu, kadang-kadang jemaat bilang pemimpin pujiannya nggak naik, jadi saya nggak rasakan hadirat Tuhan. Artinya nggak rasa Tuhan hadir. Padahal Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir. Lalu saya tanya sama orang ini, menurutmu yang benar perasaan orang itu Tuhan nggak hadir, atau Alkitab yang bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir? Dia bilang, ya Alkitab yang benar. Jadi perasaannya salah, iya perasaannya salah. Berarti diikutin atau ditinggalkan? Ya ditinggalkan. Lalu saya bilang, Yesus bilang bahwa roh yang ada dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Tapi kamu merasa ada roh lain dalam dirimu. Tapi kamu udah percaya Yesus, dan Alkitab bilang kamu percaya Yesus, roh yang ada dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Yang benar perasaanmu atau Alkitab? Dia bilang Alkitab. Saya bilang beneran Alkitab. Karena kalau kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dia bilang iya Alkitab. Berarti perasaanmu salah. Berarti salah ya. Lalu saya bilang berarti apa dong? Tinggalkan. Di dalammu ada roh Tuhan. Lalu saya kuatkan, di dalammu ada roh Yesus. Ada roh yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati di dalam. Bukan ada setan di dalam. Dan setelah tutup telepon, ini kesaksian orang itu. Setelah tutup telepon, dia menyembah Tuhan dan dia nggak manifestasi, dia bersorak-sorai. Sejak hari itu dilepaskan. Apa yang buat dia dilepaskan? Dia mengetahui kebenaran. Makanya saya suka jemaat harus dewasa firman. Pasti nggak akan diikat si jahat. Nggak ditipu cara berpikirnya oleh si jahat. Sehingga fokusmu yaitu pada apa yang Tuhan katakan dan kau lakukan firman. Bukan fokus peka sama firman, peka sama Tuhan, peka sama malaikatnya. Bukan peka sama si jahat. Iblis sudah dikalahkan. Bahkan di rumahmu bukan ada setan. Di rumahmu ada malaikat. Karena engkau yang percaya Yesus, engkau yang takut akan Allah. Mazmur 34, ini ayat terakhir deh. Mazmur 34, Alkitab bilang bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Dalam teks bahasa Inggris, salah satu teks terjemahan bahasa Inggris
Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang benar. Kamu dibenarkan oleh darah Yesus. Yang di sekelilingmu bukan setan, yang di rumahmu bukan setan, yang di rumahmu malaikat Tuhan. Sama seperti tadi tuh, bujangnya Elisa. Ada musuh. Elisa tenang. Elisa bilang, kamu gimana sih lebih peka sama musuh? Padahal ada malaikat bersama kita, kamu gak peka. Kamu gimana sih? Kamu lebih peka sama setan. Padahal ada Tuhan di dekatmu, ada malaikat Tuhan utus untuk jaga hidupmu, kamu gak peka. Mulai hari ini jadilah peka. Ada Tuhan di pihakmu, ada Tuhan bersamamu. Dan Alkitab bilang jika Tuhan bersamamu, malaikatnya bersamamu, diam di rumahmu, ada di sekelilingmu, siapa yang jadi lawanmu? Amin. Dan jika engkau beriman, saya percaya ketika imanmu bangkit, imanmu tumbuh, itu yang buat iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh nama Yesus, oleh darahnya. Tidak ada ikatan lagi. Tidak ada belenggu lagi yang sanggup membelenggumu. Jika engkau baru percaya Yesus, dulu ada dukun-dukun, percayalah bahwa dalam nama Yesus, ucapkan aku tolak, kutuk-kutuk aku tolak, setan-setan kuasa gelap, dan itu tidak ada lagi di hidupmu. Dan bilang ada roh Tuhan di hidupku, ada roh Yesus di hidupku, ada roh hikmat di hidupku, ada roh kekudusan. Jangan saudara jatuh dosa lalu saudara bilang, kayaknya saya terikat roh jahat. Padahal engkau gak tahu kebenaran di dalammu ada roh kekudusan. Kau bisa hidup kudus. Bukan karena diikat oleh roh jahat. Karena engkau gak tahu, engkau salah arah, salah jalan. Alkitab bilang, lawanmu si iblis seperti singa mengaum-ngaum. Singa ketika coba menangkap musuhnya gak mengaum, tapi mengendap. Ini singa tua yang sudah ompong, yang hanya kerjanya mengaum. Biasa singa tua kerja sama singa muda. Kalau singa tua biasa gigi udah ompong, biasa cakarnya udah ada yang patah karena di masa mudanya mungkin dia menerkam musuh, lawannya biasanya buaya atau enggak lawannya banteng, sehingga banyak tulangnya mungkin yang dilempar jatuh patah, dan dia hanya untuk bisa dapat makan bergabung dengan singa muda. Gimana kerjanya? Singa muda akan kalau di sebelah kiri, dia akan di sebelah kanan, lembu yang di tengah. Kerjaan singa tua ngapain? Mengaum. Supaya apa? Lembunya salah arah larinya, karena akan menjauhi suara auman. Dan waktu menjauhi suara auman, dia terperangkap ada singa muda yang siap menerkam dan memakan. Iblis mengaum-ngaum supaya kita salah arah, sehingga kita jatuh dosa lagi, sehingga kita gagal, sehingga kita kecewa, sehingga kita ketakutan, sehingga kita salah arah. Tapi hari ini saya percaya kebenaran ini memerdekakan. Ada Yesus di hidupmu, ada roh hikmat di hidupmu, ada roh kekudusan di hidupmu, ada kemenangan di hidupmu, ada malaikatnya di rumahmu, ada malaikat Tuhan berkemah di sekitarmu, di kantormu. Gak ada satu kekuatan si jahat yang bisa menyerangmu, karena kalau menyerangmu, malaikat di sekitarmu. Dia harus lawan malaikatnya dulu. Ada Tuhan bersamamu, dia harus lawan kekuatan Tuhan, baru bisa tembus hidupmu. Hidupmu ada Tuhan, hidupmu ada kekuatan Tuhan, di sekitarmu ada malaikat Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita bertobat. Jangan peka terhadap kehadiran si jahat, tapi peka terhadap kehadiran Tuhan. Karena peka terhadap kehadiran si jahat gak ada gunanya. Dia sudah kalah, sudah dikalahkan. Tapi pekalah kehadiran Tuhan. Itu buat kita makin beriman, makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh, makin taat, makin menyerahkan hidup sama Tuhan. Karena kita sadar Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan ada bersama kita. Di hidupmu ada Tuhan. Di hidupmu bukan ada si jahat. Di rumahmu ada Tuhan. Ada malaikatnya, bukan ada kekuatan jahat. Di rumahmu ada kekuatan Tuhan. Di keluargamu, di anak-anakmu ada berkat Tuhan. Haleluya. Pagi ini kembali naikkan syukur, kembali kita diajar lagi sama Tuhan, kembali kita dikuatkan lagi sama Tuhan. Dan saya ajak setiap kita satu hati berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kesegaran baru yang Tuhan berikan buat kami. Maka kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu ada dalam kami, berkat-Mu ada dalam kami. Segala kekuatan setan, kuasa gelap dipatahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus dihancurkan. Kemenangan yang dari surga ada buat kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Buka jalan sepanjang hari ini, ada berkat kasih sayang Tuhan di hidup mereka, ada kemuliaan Tuhan di hidup mereka,
ada kebaikan Tuhan di hidup mereka. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, roh yang ada dalam saya lebih besar dari setiap roh apapun yang ada dalam dunia. Itu firman Tuhan. Dan saya mau ikut firman Tuhan, bukan ikut perasaan saya. Jika itu responmu, tulis apa yang jadi komentarmu responmu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar lebih banyak orang diberkati, dikuatkan dalam Tuhan. Tuhan berkati, see you!